Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Bumince Windra Manuhutu. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 yang pertama. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebagai doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Bapa, pada malam hari ini Engkau boleh bersama-sama mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah rumah tangga. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu mau memberikan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pelayan firman kami, Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu, yang akan memberikan firman-Nya bagi kita semua untuk kita dengar dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya Tuhan, seluruh kegiatan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal yang ke-28, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara gilir ganti, di mana saya akan membacakan dengan tulisan yang tercetak keluar dan Ibu Bapak yang di rumah membaca dengan yang cetak ke dalam. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita memuji dari Gita Bakti 63 bait yang pertama. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin.
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan jemaat siapkan lebih dulu bagian Alkitab yang akan kita baca. Dari Alkitab Perjanjian Baru, kita masih ada pada seputar surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus atas kita semua. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Hari ini Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan firman saat kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di lingkup persekutuan keluarga besar GPIB Jemaat Koinonia. Menyembah Tuhan dari setiap kediaman rumah tangga keluarga kami. Ya Tuhan Roh Kudus, urapilah kami semua, baik jemaat yang ada di setiap rumah tangga keluarga yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan hamba yang hendak memberitakannya. Biarlah semua kami memberi pendengaran hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan menghayati firman Tuhan dengan baik. Kami juga siap untuk dapat menerjemahkan firman Tuhan dalam praktek hidup nyata kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, anak-anak terkasih, cucu-cucu sekalian di rumah, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, silakan duduk kembali. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu, opa-oma terkasih yang ada di rumah keluarga masing-masing, kita berjumpa kembali
dalam ibadah rutin setiap hari Rabu, ibadah keluarga warga GPIB, khususnya jemaat Koinonia, sekalipun kita masih juga beribadah dari setiap rumah tangga keluarga kita. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama anak cucu sekalian, oma opa di rumah, seluruh warga GPIB Jemaat Koinonia tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semuanya tetap baik-baik saja, sehat, tubuh jasmani dan rohani dalam kekuatan kasih karunia Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, barangkali tidak bisa disangkal, seringkali kita menemukan ada orang yang merasa telah melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dan ia akan membanggakan dirinya sebagai orang yang berjasa atau orang yang hebat. Di mana-mana ia akan membanggakan itu. Apalagi kalau dia memiliki gelar-gelar akademis yang baik atau juga dia punya status sosial, kekayaan atau orang-orang kaya misalnya. Ya. Walaupun yang dilakukannya mungkin tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh orang lain kepada sesamanya. Ya, artinya bahwa ada orang yang baru melakukan sedikit saja, sombongnya minta ampun. Padahal ada orang lain yang melakukan banyak hal dan berguna bagi orang lain, tapi mereka tidak pernah membanggakan dirinya. Mereka malah ada yang mengatakan jangan pernah menyebutkan nama saya yang melakukan sesuatu untuk saudara. Nah, ini yang terkadang kita jumpai bahkan seringkali juga Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik, anak-anak cucu terkasih di rumah, Alkitab mencatat tentang Rasul Paulus itu, dia adalah seorang yang punya strata akademis yang bagus, bahkan strata sosial keluarganya yang bagus. Tetapi dalam pekerjaan pelayanan memberitakan Injil, meskipun dia melakukan banyak sekali hal yang luar biasa, tetapi tidak sekalipun ia membanggakan dirinya. Dalam pekerjaan melayani atau memberitakan Injil, dia tidak pernah mencari pujian dari jemaat atas dirinya. Yang dia lakukan adalah bagaimana mendorong jemaat, khususnya jemaat di Korintus pada waktu itu, dalam menghadapi rasul-rasul palsu atau dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat yang memutarbalikan kebenaran Yesus Kristus atau kebenaran Injil. Paulus berupaya bagaimana jemaat Korintus itu tetap terbina dengan baik, sehingga mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling menguatkan, mereka boleh saling melengkapi satu sama lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak cucu terkasih, Paulus malahan membanggakan penderitaan yang dialaminya. Semua yang dilakukannya adalah demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus, penderitaan yang dialaminya ketika dia melakukan pekerjaan pelayanan itu tidak sebanding dengan apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi umat manusia. Yang tentunya bagi diri Paulus sendiri. Kita ingat bagaimana backgroundnya Paulus ini. Ketika sebelumnya dia begitu ganas terhadap orang-orang Kristen. Dia berupaya untuk bisa menghabisi orang Kristen.
Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sangat sayang kepadanya. Bahkan sayang kepada umat manusia yang lain. Sehingga Tuhan membuat dia sadar dan bertobat di pintu Damsyik itu. Lalu kemudian Tuhan memakainya sebagai seorang rasul, seorang pemberita Injil Yesus Kristus, seorang pekerja, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Paulus mengerti dan menghayati betul akan hal itu. Oleh karena itu semua yang dialaminya karena memberitakan Injil Yesus Kristus itu terjadi dalam kasih setia, kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam Kristus bagi dirinya. Yesus yang telah berkorban mati di kayu salib itu. Yesus Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya, bagi seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini dihayati sungguh-sungguh di dalam diri Paulus itu. Paulus sadar betul dia menghayati itu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik. Oleh sebab itulah yang membuat dia melakukan yang terbaik juga dalam hidupnya melalui pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia melakukan tugas pelayanan itu sebagai pelayanan pendamaian bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, teks bacaan kita pada saat ini ada dalam perikop yang berbicara tentang pelayanan untuk pendamaian itu. Nah, mari kita lihat apa saja yang Rasul Paulus bicarakan di dalamnya. Yang pertama, bagi Paulus dalam pelayanan untuk pendamaian itu diperlukan sikap. Sikap yang tepat dan benar. Apa itu? Takut akan Tuhan. Ayat 11 bagian A, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga bagi Paulus, dengan takut akan Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu dapat berusaha meyakinkan orang lain akan Tuhan dan Injil keselamatan itu. Tuhan tahu hati para pelayannya. Tuhan tahu hati Rasul Paulus dan rekan-rekan Rasul yang lain itu. Bagi Paulus dengan takut akan Tuhan, dia dan teman-temannya tidak berusaha untuk memuji-muji diri di dalam pelayanan di tengah jemaat. Dia tidak berusaha untuk memuji-muji diri di hadapan jemaat. Tapi baginya, biar jemaat saja yang melakukan itu tanpa harus diminta atau disuruh. Bagi Paulus, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh memuji-muji diri. Supaya jemaat itu dibina untuk menghadapi orang-orang yang menentang Paulus dengan kerasulannya dan yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batiniah. Nah, itu penentang-penentang Paulus atau penentang-penentang pelayan dengan Injil keselamatan yang diberitakan. Nah, menurut Paulus, yang paling penting dalam pelayanan itu adalah penilaian Tuhan. Bukan penilaian manusia. Yang penting adalah penilaian Tuhan. Paulus selalu membandingkan penilaian Tuhan itu dengan penilaian manusia, bahwa Tuhan menilai hati. Tapi kalau manusia menilai luarnya, penampilan luarnya. Dan karena itu Paulus bilang di ayat 11 bagian C, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Tuhan menilai kedalaman hati setiap orang dan khususnya
para pelayan. Paulus menyatakan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang di sini tentu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 15 dari bacaan kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kasih Kristus yang dinyatakannya sampai mati di kayu salib, itulah yang menguasai diri para rasul, pelayan-pelayan Tuhan. Itu yang menguasai orang-orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dan tentunya juga itulah yang menguasai hati jemaat Tuhan. Para rasul ini melayani karena mereka telah menerima kasih karunia dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan itu dihayati oleh Paulus secara pribadi. Bagi Paulus, ibu bapak saudara, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu, atau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, punya tugas. Apa tugasnya? Tugas itu dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Tugas itu adalah melayani. Tugas yang dari Tuhan Yesus untuk melayani itu adalah untuk juga menghadirkan perdamaian dan pendamaian bagi semua orang. Tugas sebagai alat pendamaian bagi semua orang. Tugas sebagai alat berkat Tuhan bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih, bukankah kita adalah orang-orang yang percaya tentang hal itu? Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menderita sampai mati di kayu salib itu untuk menggantikan kita umat manusia, supaya manusia bisa diampuni dosa dan diselamatkan dari hukuman dosa. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, derita sampai mati tersalib itu harus ditanggung oleh kita manusia. Sebab yang berdosa adalah kita, bukan Yesus. Tetapi Yesus mengambil alih itu pada dirinya. Yesus rela menanggungnya, ganti kita manusia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara jemaat kekasih, jika Yesus Tuhan kita menanggung semua itu, lalu apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Apa respon kita? Jawabannya tidak lain, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang telah diampuni dosanya tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh hidup untuk mencari dan mendapatkan pujian dari orang lain dalam rangka pekerjaan pelayanan itu. Tidak boleh hidup untuk menampilkan kehebatan diri, kepintaran, kekayaan. Tidak boleh hidup untuk menonjolkan diri, tetapi hidup dalam kerendahan hati. Ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup untuk pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa dan bagaimana itu? Jawabannya juga tidak lain adalah dalam hal melayani Tuhan melalui sesama. Dalam hal memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita, kabar damai sejahteranya. Untuk menguatkan iman dan pengharapan banyak orang. Membawa damai di antara sesama.
Terutama Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Orang percaya, jemaat Yesus Kristus, para pelayannya harus saling menguatkan, saling memberikan semangat, ya, meringankan beban-beban hidup, bukan melemahkan, bukan memojokkan, bukan menjatuhkan, tapi sekali lagi harus saling menguatkan, harus saling membantu untuk meringankan beban-beban bersama. Apa yang kita lakukan akan diakui dan diterima sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dan itu tugas kita Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Nah, kalau itu tugas kita, apa yang harus kita miliki sebagai komitmen? Tidak lain adalah kita harus melakukan tugas itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, sekalipun melalui manusia, sehingga manusia atau orang lain dapat meneladaninya. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, sekalipun untuk maksud itu pasti ada banyak rintangan, ada tantangan yang datang menghadang. Mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan, mungkin kita dilecehkan, diejek, dicela, dicerca, dipermalukan, dijatuhkan nama baik kita. Tidak apa. Ya. Karena kita mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai orang percaya pada umumnya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada khususnya, hanya untuk satu goal, memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak dan saudara terkasih, ada kata orang bijak begini: apa yang kita lakukan akan memperlihatkan apa motivasi yang terkandung di dalamnya. Karena itu ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, milikilah motivasi yang baik, yang benar dan kuat dalam melakukan apapun sebagai orang percaya. Pekerjaan mencari nafkah hidup, pekerjaan pelayanan khusus di tengah-tengah masyarakat, dan lebih khusus lagi dipercayakan pelayanan dalam lingkup gereja atau jemaat Tuhan. Miliki motivasi yang baik dan benar, memiliki motivasi yang kuat dalam melakukan apa yang dipercayakan Tuhan itu bagi kita. Kalau itu yang kita punya ibu bapak saudara, maka panggilan kita sebagai orang percaya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan pelayanan pendamaian, pekerjaan penyelamatan Kristus bagi orang banyak, dan semua yang kita kerjakan itu bukan untuk pujian bagi diri kita, tetapi hanya satu tadi tujuannya, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup orang percaya harus berguna bagi sesama, bagi keluarga, bagi persekutuan berjemaat bergereja, bagi masyarakat, dan bagi bangsa ini. Sekalipun dalam situasi yang penuh dengan berbagai tantangan, rintangan, kesulitan, ancaman bahaya. Sebab di dalamnya Tuhan pasti bersama kita. Dia menolong kita, dia memampukan kita, dia menyertai kita. Dia memberkati hidup kita. Atas berkat Tuhan itulah kita selalu hadir menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan
menyanyikan Gita Bakti 245 bait yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Semuanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahan syukur, puji, hormat, dan terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup ini dipakai oleh Tuhan, menjadi alat berguna, penyalur berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama di malam hari ini. Biarlah sentuhan firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus di setiap hati masing-masing kami umat Tuhan boleh mengantar kami untuk terus-menerus melakukan karya layan kami, baik dalam lingkup keluarga, gereja, atau jemaat, maupun masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami boleh bersyukur sebagai persekutuan jemaat untuk berbagai kesempatan indah yang Tuhan sediakan kami nikmati di setiap rumah tangga dan keluarga kami, tapi juga di tengah persekutuan berjemaat. Ketika kami boleh bersama-sama pada hari Minggu yang lalu menyaksikan, melaksanakan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Orang-orang yang memberi diri menyambut panggilan pelayanan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat Tuhan. Berkati dan urapi akan pikiran dan hati serta langkah layan mereka, supaya apa yang mereka ikrarkan sebagai janji setia untuk melayani, mereka lakukan. Karena motivasi yang mereka miliki kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dan berkati kami semua dalam persekutuan berjemaat. Untuk saling menopang, saling membantu, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Supaya persekutuan kami, pelayanan kami selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di antara sesama. Pelayanan kami tidak untuk menonjolkan diri, tetapi untuk menonjolkan nama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya junjungan kami. Tuhan penebus dosa dan penyelamat kami umat manusia. Tuhan yang selalu sayang pada kami. Tuhan yang selalu menguatkan kami oleh Roh Kudus dan firman. Tuhan yang selalu menuntun setiap derap langkah hidup kami untuk menikmati apa yang indah yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Bapa yang maha baik. Kami berdoa menyerahkan persekutuan jemaat Tuhan Koinonia ini. Tuhan tahu dan Tuhan kenal persis setiap pribadi, dari anak balita sampai orang tua lanjut usia. Dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir.
di lingkup jemaat ini. Dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 7. Tuhan tahu setiap gumulan hidup dari setiap rumah tangga dan keluarga. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, berkatilah dengan kekuatan kuasa, kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih berduka cita. Berikanlah mereka petunjuk untuk menjalani hari hidup ke depan, menatap masa depan dalam kepastian iman. Ketika mereka ada dalam kekalutan, bahkan di persimpangan jalan. Dan berikanlah mereka ya Tuhan pengharapan yang kokoh teguh kepada Tuhan saat harapan mereka lemah. Terima kasih Bapa. Setiap suami, ayah, opa, setiap istri, ibu, oma, anak-anak, kakak, adik, cucu-cucu, saudara bersaudara, di setiap keluarga jemaat Tuhan, berkatilah mereka ya Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh majelis jemaat, para diaken penatua, berkati mereka juga dengan tanggung jawab yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat pada beberapa tahun yang lalu. Agar mereka mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan janji iman mereka. Bapa di sorga, ingatkanlah kami semua bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini, kelak kami akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan badan pemeriksa perbendaharian jemaat, pegawai mulai dari security, koster, cleaning service, pegawai tata usaha, semua mereka berkatilah ya Tuhan di lingkup jemaat Tuhan ini. Supaya mereka bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh, menghargai Tuhan, yang mempercayakan tugas itu, dan Tuhan lewat pekerjaan itu memberikan nafkah kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan lingkungan sekeliling kami, kelurahan, RW, RT, dan masyarakat yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami. Tuhan berkatilah mereka dengan kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan Yesus beri hikmat dan marifat-Mu bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo. Kerjasama yang baik para menteri, juga TNI dan Polri, semua para relawan, semua komponen bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ke depan. Sebab itu Bapa di sorga, kami memohon dengan kerendahan hati bagi orang-orang yang menentang NKRI, menentang pemerintah kami tetap mendoakan mereka. Buatlah mereka sadar dan bertobat Tuhan. Berkati mereka seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bangsa ini ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Bangsa ini Tuhan sayang, karena itu Tuhan berkatilah. Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah, kami percaya Tuhan segala upaya pemerintah bersama dengan para medis, dokter, jururawat, para ahli kesehatan yang sedang melakukan uji coba vaksin untuk penanganan virus COVID-19. Biarlah semuanya itu pada waktunya dapat dimanfaatkan demi penyembuhan, bahkan untuk antisipasi penyebaran virus yang mematikan ini di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Tuhan, angkat virus ini dari tengah-tengah bangsa ini Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, kami rindu untuk bertatap muka. Tapi situasi ini belum memungkinkan. Sebab itu kami mohon Tuhan, angkatlah virus mematikan ini dari tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami untuk bersama-sama lagi
dapat terwujud dalam kemurahan Tuhan. Bapa kami di sorga, terima kasih. Lalu kami serahkan perjalanan hidup kami malam hari ini, besok dan seterusnya. Setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan jemaat Koinonia, gereja Tuhan GPIB, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia, pemerintah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, ke dalam tangan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Lalu Bapa yang baik, berikanlah kami pengampunan akan segala dosa dan kecemaran hidup kami. Karena kami sadar dosa adalah penghambat berkat Tuhan. Atas pengampunan Tuhan, kami mohon Tuhan sediakan berkat yang akan tercurah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama, yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 89, bait yang pertama. Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita kembali memasuki ruang waktu kehidupan dengan setiap aktivitas kita, baik istirahat malam ini maupun aktivitas selanjutnya,
dalam kurun waktu yang Tuhan sediakan buat kita jalani sebagai keluarga maupun sebagai pribadi masing-masing. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari itu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara jemaat, kita tiba di ujung dari ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, istirahat dalam ketenangannya di sepanjang malam anugerah Tuhan ini, arahkan hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucu sekalian yang ada di rumah. Selamat beristirahat, tapi jangan lupa doa dengan tekun. Juga tekun di dalam mendalami kekayaan firman Tuhan. Lakukanlah itu. Jangan lupa juga tetap memperlakukan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. 3M itu. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.